Pernahkah kamu memandang sebuah gunung, lalu merasa ada kisah lama yang diam-diam menatap balik ke arahmu? Di tanah Pasundan yang permai, berdirilah sebuah gunung dengan bentuk yang tak biasa, seperti perahu raksasa yang terbalik. Namanya Gunung Tangkuban Perahu. Namun ia bukan sekadar gunung, ia adalah saksi bisu dari sebuah janji dan cinta terlarang yang berakhir tragis. Kisah ini bermula dari seorang putri raja, Dayang Sumbi. Cantik, anggun, dan pandai menenun. Suatu hari, gulungan benangnya terjatuh. Dalam lelah dan kesal, ia mengucapkan sumpah tanpa berpikir panjang. Siapapun yang mengambilkan benang itu, jika ia laki-laki, akan kujadikan suami. Tak disangka, yang datang bukan pangeran, melainkan seekor anjing hitam setia bernama Tumang. Janji tetaplah janji. Dayang Sumbi menepatinya. Dan dari pernikahan yang tak biasa itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan dan kuat. Ia diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda cerdas, mahir berburu, selalu ditemani Tumang. Tanpa pernah tahu, anjing setia itu adalah ayahnya sendiri. Hingga suatu hari, di dalam hutan yang sunyi, Sang Kuryang tak mendapatkan buruan apapun. Amarah menguasai pikirannya. Dalam keputusasaan, anak panah dilepaskan. Dan panah itu mengenai Tumang. Ia tewas seketika. Dengan hati gelisah, Sang Kuryang pulang membawa hati hewan lain. Namun seorang ibu selalu tahu, Dayang Sumbi merasakan keganjilan. Dan saat kebenaran terungkap, amarah dan duka menjadi satu. Dengan sendok nasi di tangannya, ia memukul kepala Sang Kuryang. Luka itu membekas selamanya. "Pergilah," katanya lirih namun tegas. "Jangan pernah kembali." Sang Kuryang pun pergi, membawa luka di dahi dan luka di hatinya. Tahun demi tahun berlalu. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda sakti. Ia melupakan masa lalu. Bahkan wajah ibunya sendiri. Takdir membawanya kembali ke tanah asalnya. Di sana, ia bertemu seorang wanita yang cantiknya tak tersentuh usia. Wajah itu terasa akrab, hangat, namun asing. Ia tak tahu, wanita itu adalah Dayang Sumbi. Ibunya sendiri, cinta pun tumbuh tanpa disadari, dan Sang Kuryang melamarnya. Hingga suatu ketika, saat Dayang Sumbi merapikan rambutnya, ia melihatnya. Bekas luka di dahi itu. Dunia Dayang Sumbi runtuh. Pemuda di hadapannya adalah putranya sendiri. Dengan suara bergetar, ia mengajukan dua syarat mustahil. "Aku akan menikah denganmu," katanya pelan, "jika engkau mampu membendung sungai Citarum dan membuat sebuah perahu besar sebelum fajar menyingsing." Sang Kuryang menyanggupi. Dengan kesaktiannya, makhluk-makhluk gaib dipanggil. Pohon tumbang, batu diangkat, perahu raksasa hampir selesai. Ketakutan menyelimuti Dayang Sumbi. Malam masih gelap, namun segalanya hampir rampung. Dengan putus asa, ia membentangkan kain merah di ufuk timur. Dan ayam-ayam pun berkokok seolah fajar telah tiba. Makhluk gaib lari ketakutan. Sang Kuryang murka. Dengan amarah yang tak terbendung, ia menghancurkan bendungan itu dan menendang perahu raksasa tersebut. Perahu itu terlempar, jatuh, dan terbalik, membeku menjadi sebuah gunung. Gunung yang kini kita kenal sebagai Tangkuban Perahu, perahu yang terbalik. Saksi bisu dari cinta yang salah arah, dan kisah yang tak pernah benar-benar usai.